Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang teknik suara estafet. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, sedikit pengalaman, berbagi pengalaman kepada semua teman-teman mengenai suara tarik estafet. Apa yang dimaksud dengan suara tarik estafet itu seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Di sini ada dua gambar ya. Ini gambar satu dan ini gambar dua. Anggaplah ini RBW ya, yang berlantaikan 3 atau memiliki 3 lantai, dan ini adalah lubang terjun. Nah, di sini juga saya akan berbagi tentang pengalaman saya memakai teknik memantulkan suara seperti yang teman-teman lihat ya, seperti yang digambar ini. Anggaplah ini gambar Twitter atau sweater ya. Ini yang menghadap ke dinding dan yang ini menghadap agak condong ke atas. Nah, oke, kita bahas dulu gambar yang pertama. Nah, di sini ya teman-teman, teknik ini sudah banyak juga yang menggunakan, diberi nama suara estafet atau suara yang saling bersautan ya. Nah, di sini ini ibaratkan LMB teman-teman ya, ada di sini LMB, dan ini adalah lubang lar 3, 2 dan 1. Nah, teknik yang saya ingin bagikan pertama sekali adalah teknik estafet ini bertujuan untuk membawa burung sampai ke lantai dasar teman-teman. Jadi inti dari semua ini adalah membawa burung untuk sampai atau mencapai lantai dasar, agar burung tidak terfokus ke atas atau hanya menginap di lantai 3 atau 2 saja, atau sebaliknya, atau 1 saja. Ini membuat burung agar semua lantai terisi ya teman-teman. Oke, jadi yang saya biasa gunakan di suara yang saya pakai untuk suara tarik estafet ini adalah suara yang saya gunakan di LMB. Misalnya ya teman-teman, di LMB ini saya menggunakan suara A. Suara apapun itu ya teman-teman, suara panggil apapun itu, suara panggil A. Nah, suara panggil A ini saya gunakan juga untuk suara estafetnya atau suara tariknya. Dengan catatan, setelan volume yang di LMB atau di lubang masuk burung ini lain dengan suara yang untuk suara tarik estafet ini teman-teman. Jadi satu suara namun beda channel. Paham ya teman-teman? Beda channel itu berarti beda pengaturan volume suara. Jadi kalau volume di sini untuk satu suara A ini dibedakan dengan setelan volume ini. Jadi kita bikin jalur kabelnya berbeda teman-teman. Nah, begitupun juga dengan tweeter yang untuk di bagian larnya setiap lantai. Setiap lantai ini juga kita bedakan volumenya teman-teman. Nah, sedangkan untuk suara inap 1 2 3 ini satu volume tidak apa-apa. Yang penting amplinya sanggup ya teman. Jika luas ya mungkin butuh apa ya, ampli yang lebih banyak. Nah, ini satu setelan volume khusus untuk ruang inap itu sama teman-teman. Jadi tingkat kebisingan lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama. Itu tergantung suara inap yang teman-teman pakai ya. Kalau suara inap di lantai 1 dan 2 atau sampai ke 3 ini suara inapnya semuanya sama, ya setelan volumenya pasti juga akan sama karena tingkat kebisingannya akan sama. Kalau teman-teman memilih misalnya lantai 1 ini pakai suara inap A, yang 2 pakai suara inap B, yang 3 pakai suara inap C, itu mungkin setelan volumenya akan beda-beda. Nah, untuk masalah setelan volume ya ini teman-teman. Jadi tujuan dari suara estafet atau suara bersaut ini sebenarnya hanyalah untuk bertujuan untuk menggiring burung sampai ke bawah. Jadi burung yang baru bermain ya, ini biasanya terjadi pada RBW yang baru. Nah, jadi RBW baru itu teman-teman, kalau ada burung yang bermain, dia pasti hanya keluar masuk di sini dulu. Keluar masuk di LMB dulu. Dia tidak mungkin langsung mengakses ke bawah.
Jadi tujuan dari Twitter yang ditempatkan ini, misalnya 3 lantai ya teman-teman, di sini kita taruh berhadapan ya, misalnya di dinding sebelah sini, hadapannya di dinding sebelah sini, dan begitu seterusnya ya, sampai berapa lantai punya teman-teman. Nah, jadi burung yang tujuan yang Twitter pertama ini adalah untuk memancing burung bertahan di sini. Jadi makanya saya memakai suara A, misalnya SP yang saya pakai di LMB harus sama dengan suara untuk Twitter tarik yang untuk suara panggil tariknya ya teman-teman, untuk suara estafetnya. Itu saya biasanya memakai suara yang sama. Namun setelan volumenya berbeda. Suara yang di LMB ini jangan sampai menembus ke dalam. Usahakan jika teman-teman sedang setting volume, usahakan teman-teman ada di lubang LMB ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendengarkan jika sudah suara LMB ini tidak masuk menembus ke dalam void ini dan hanya terdengar suara ini, itu berarti sudah setelan volumenya sudah pas. Nah, yang kedua, jika setelan volume ini sudah pas, burung akan mengakses di dalam ini. Dia akan bermain di dalam dan kemudian akan diharapkan mengejar suara yang di sini teman-teman. Karena dia sudah nanti keluar masuk, dia sudah betah bermain, sudah lama bermain di sini, kemudian dia akan mencoba mengakses. Jika dia burung itu merasa aman, dia akan mengakses ke bawah lagi untuk mengejar suara yang berikutnya, suara yang di ini tadi, yang ada di Twitter ini. Dia akan mengejar suara yang di Twitter. Begitupun seterusnya. Dan dia akan mengejar jika dia sudah mulai bermain dan merasa aman di bagian sini, di bagian tengah dia akan mengakses ke bawah. Nah, untuk volumenya ini teman-teman, ini tidak perlu terlalu besar. Jika teman-teman pintar membuat instalasi atau channel-channel, ini sebenarnya teman-teman, ini satu jalur, maksud saya satu channel juga tidak apa-apa. Teman-teman ingin bedakan channelnya juga tidak apa-apa, namun efisiensinya adalah satu aliran saja untuk menghemat kabel ya teman-teman, karena ini memakan kabel yang cukup panjang. Nah, jadi suara ini, patokan menyetel suara ini ada di LMB. Jika suara ini terdengar dan suara LNB ini sudah tertutupi dan tidak menembus ke sini, itu berarti sudah bagus teman-teman. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah volume di lar tarik, pintu lar untuk di ruang inap ya teman-teman. Nah, suara ini jangan sampai ditutupi oleh suara yang ini teman-teman. Paham ya? Jadi suara yang di lar, khususnya yang di lantai 3 ya teman-teman, jangan sampai menutupi suara yang ini, suara tarik ini teman-teman. Jangan sampai menutupi suara tarik yang ini. Misalnya burung sudah berada di sini, dia tidak bisa mendengar suara ini. Jadi usahakan ini terdengar ya, bagaimana posisi teman-teman bisa atur. Jadi dia begitu baru masuk, dia hanya mendengar suara ini, kemudian dia sudah mulai ini mengakses ke suara sini, mengakses ke lebih bawah. Nah, yang berikutnya, suara lar ini tergantung teman-teman ya, makanya banyak konsultan menggunakan dia teknik 2 suara. Yang satu suara tarik, biasanya suara tariknya ini dominan suara burung sedang kawin, dan satunya ini pasti suara inap. Fungsinya menaruh suara inap di sini karena suara panggil ini kan hanya untuk mengumpulkan burung yang teman-teman, kayak mengumpulkan, membuat burung penasaran, jadi dia bermain di dalam. Kemudian jika dia penasaran mendengar ada suara anak, suara burung kawin, pasti burung itu beranggapan banyak burung di dalam sini. Itulah yang menarik burung untuk mengakses ruang inap teman-teman. Nah, itu dulu ya, sampai situ dulu penjelasan kita. Dia yang penting sudah mengakses ke ruang, masalah penanganan di ruang inapnya itu nanti kita bahas di lain hari. Oke, jadi volume yang di lar 1,
di lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini harus juga teman-teman bedakan jalur atau channelnya, karena setelan volume lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu tidak boleh sama besar. Kenapa saya bilang tidak boleh sama besar? Dikarenakan jika volume ini sama besar, yang akan terdengar oleh burung yang masih berada di atas ini hanyalah lantai 3. Hanyalah dominan suara lantai 3. Dia jika sudah merasa di sini, dan dia mungkin tidak akan mengakses untuk masuk ke lantai 2. Jadi volume ini banyak sih teman-teman ya yang saya bagikan ini, bukan berarti itulah yang paling baik ataupun inilah yang paling bagus, namun ini hanya menurut analisa saya dan sepengalaman saya ya teman-teman. Jika RBW yang tidak memakai suara tarik ini ya, RBW yang tidak memakai suara estafet itu harus benar-benar jeli memainkan suara tarik lar lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena diharapkan burung ini bisa mengakses sampai ke bawah. Jangan sampai burung yang di atas tidak mendengar suara yang dari bawah, dia hanya bermain di lantai 3, ataupun dia hanya keluar masuk di lantai 3 saja teman-teman, atau di lantai 2. Makanya sering terjadi RBW teman-teman ada yang hanya berisi di lantai atas atau lantai 2 saja, lantai satunya kosong. Itu dikarenakan karena suara tariknya yang tertutupi oleh suara-suara tarik yang di lantai di atasnya teman-teman. Selain itu juga teman-teman harus memperhatikan siklus ataupun kondisi ruang inap. Kondisi ruang inap itu sangat pengaruh ya teman-teman, yang bikin kebanyakan gedung itu zong kalau menurut saya, karena yang di lantai 3 ini burung hanya mengakses burung hanya mengakses ke lantai 3, dan di lantai 3 ini jikalau memang dia lantai ini bukan lantai 3 ya, pokoknya lantai yang paling atas lah. Kalau 2 lantai berarti lantai 2 dan seterusnya. Ini biasanya suhunya akan lebih panas teman-teman, karena panas matahari itu menghantam dari sisi-sisi dan dari atas, dari sisi kanan kiri sekelilingnya maksud saya, dan dari atas. Jadi makanya di bagian atap ini haruslah dipasang peredam panas teman-teman. Kalau di lantai 2 dan 1, lantai yang di bawahnya lah anggaplah, itu tidak perlu, karena memang panasnya hanya di bagian sisi-sisinya. Dan lantai yang paling atas itu memang perlu dikasih pendingin ataupun seperti semacam apalah, kardus, atau kalau teman-teman ada dana lebih, aluminium foil itu sangat baik untuk meredam panas. Oke, ini hanya fokus ke titiknya. Jadi suara ini teman-teman seperti ini kalau kita mau tarik garis lurusnya. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan suara Twitter yang estafet ini menuntun burung untuk sampai ke bawah, karena dia sudah penasaran di sini tadi, masuk masih mendengar suara yang dari luar, akhirnya dia mengakses ke sini mendekati. Nah, kemudian dia masih mendengar suara itu ada di bawah, kemungkinan dia akan ditarik lagi turun ke bawah dan seterusnya. Begitu ya. Prinsip kerjanya seperti itu teman-teman. Namun ini bukan berarti ini yang paling baik ataupun ini akan berhasil ya. Semua tergantung dari setelan volume ataupun tata ruang yang ada di dalam sini teman-teman. Seperti itu. Nah, kita tinggalkan yang ini ya teman-teman. Kita beralih ke gambar yang berikutnya ini. Nah, ini teknik memantulkan suara ini teman-teman. Sebenarnya saya kemarin iseng saja teman-teman. Setelah saya coba ternyata efektif. Nah, jadi ini saya mau bagikan. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang memakai teknik ini atau belum. Namun saya sudah membuktikannya ya teman-teman. Bukan berarti ini cocok juga untuk di tempat teman-teman sesuai kondisi. Tapi yang saya alami di lokasi seperti ini teman-teman. Ketika Twitter ini saya pantulkan ke dinding, dia suaranya akan menjadi lebih lembut. Jadi ketika ada suara cuitan walet yang begitu nyaring, yang biasanya kita dengar itu sampai ke
telinga itu terasa seperti apa ya, begitu bising. Ketika kita pantulkan seperti ini dia tidak akan begitu bising teman-teman. Mungkin dikarenakan karena suara ini sudah diserap sebagian oleh dinding. Jadi dia suaranya yang akan dipantulkan ini hanyalah apa ya, getaran dari dinding ini teman-teman. Jadi suaranya itu jadi tidak terlalu bising. Dia suaranya akan karakter suara burung walet itu akan menjadi agak lembut. Jadi di dalam lubang voice ini dia seperti apa ya, seperti menggema. Kondisinya jadi seperti di dalam gua teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi suara ini burung akan bermain seperti yang di atas tadi. Nah, ketika dia masuk, dia tidak akan dominan mengejar suara yang di sini, teman-teman. Karena yang didengarkan burung, jikalau memang pendengaran burung itu kurang lebih seperti manusia, dia akan mendengarkan suara ini rata. Di bagian atas sini rata, teman-teman. Rata. Bagian satu ini ya, di bagian atas ini dia akan mendengar suaranya dari segala penjuru. Nah, kemudian itu kemungkinan akan membuat burung ini betah teman-teman. Dia betah bermain, kemudian merasa di sini masih banyak burung, dia mengakses lebih jauh ke bawah. Seperti pun ini dipantulkan juga ke dinding ya teman-teman. Jadi suara ini dia akan seperti ini teman-teman, gelombang suaranya akan seperti ini. Nah, ini mantul seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih pantulan suaranya akan terjadi seperti ini. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang beranggapan, oh ini arah suaranya ini akan bertabrakan. Tidak teman-teman, nanti teman-teman coba praktekkan sendiri di RBW teman-teman, apakah suara yang model Twitter akan dihadapkan satu arah seperti ini, yang mana lebih enak didengar teman-teman. Kalau saya pribadi lebih enak mendengar suara yang dipantulkan ke dinding, karena dia suaranya tidak bising, suaranya tuh menjadi agak lembut ya teman-teman. Nah, teknik berikutnya penyetelan suara dilar sama seperti yang ini, suara dilar ini. Nah, di sini keunggulan ya, kalau saya bilang sih keunggulan, kita mendapatkan setelan volume dilar ini akan lebih mudah kita menyetingnya, atau kita lebih mudah menyetel suara volumenya teman-teman, karena suara yang ada di lubang voice ini tidak terlalu bising teman-teman. Ini walaupun kecil akan tetap terdengar, apalagi void teman-teman misalnya luas ya, void luas, voidnya lebar, itu sangat enak sekali mendengar suara kalau dipantulkan seperti ini teman-teman. Dia menggema seperti di habitat aslinya atau di dalam goa. Nah, kemudian setelan volume ini saya sarankan ya, ini bukan berarti saya menganjurkan ataupun harus teman-teman ikuti. Namun teman-teman kalau mau ikuti ya silahkan, karena ini saya sering gunakan ya. Kalau saya menggunakan di sini suara tarik dominan suara inap teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan hanya satu Twitter misalnya, gunakan yang suara yang dominan suara inap. Kan ada tuh SP yang ada suara inapnya, atau ST yang ada suara inapnya, suara burung kawinnya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan suara tarik di sini dan dipasang untuk di bagian belakang juga teman-teman. Nah, masalah tata ruang inapnya ini kita tidak bahas di sini ya teman-teman. Nanti saya buatkan yang khusus untuk membahas ruang inap. Dan sekat-sekat mungkin di channel-channel lain sudah banyak ya teman-teman. Yang saya ingin bagikan intinya di sini adalah teknik estafet ini dan suara, memantulkan suara ini teman-teman, yang saya sudah praktekkan. Dan berhubung RBW saya yang ini ada bertempat tinggal di ini dulu di atas rumah tinggal, jadi hanya satu lantai teman-teman. RBW yang saya buat ini hanya satu lantai. Nah, ini sudah saya praktekkan di RBW punya orang tua saya yang teknik seperti ini.
Dan ini saya praktekkan di atas ini dan alhamdulillah teman-teman, perkembangannya sangat baik dan burung pun akan lebih betah bermain di ruang inap. Itu semua tergantung setelan volume teman-teman ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga teman-teman semuanya tambah sukses dan salam berbagi ya. Jika saya ada kekurangan ataupun ada pengalaman teman-teman yang lebih baik daripada pengalaman saya ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya praktekkan. Jika ya saling membantulah kita teman-teman, bukan berarti saya menggurui ataupun ini hanya berbagi untuk teman-teman yang masih bingung mengenai suara-suara ataupun salah cara menyetel volume. Oke, saya akhiri video ini ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga semuanya sukses selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.